Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada Bapak Hari dan teman-teman. Saya Dani Ramadana berada di sini untuk mempresentasikan topik menarik, yaitu macOS. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk presentasi di hadapan Bapak Hari dan teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi dunia sistem operasi yang telah menjadi subjek inovasi dan perdebatan dalam dunia teknologi. Dengan arahan dan panduan dari Bapak Hari, saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan tambahan dan pengalaman yang mendalam tentang macOS dalam perkembangan teknologi. Tanpa menunda lebih lama, mari kita mulai perjalanan penelusuran tentang macOS dan bagaimana sih sistem operasi ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Saat ini kita hidup di era teknologi terus berkembang. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita singkat. Bayangkan sebuah perusahaan yang memulai revolusi komputer pribadi dengan peluncuran produk unggulan mereka pada tahun 1984. Produk itu tidak hanya membawa komputer ke meja kerja kita, tetapi juga mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Hari ini saya akan membawa teman-teman dalam perjalanan melalui evolusi sistem operasi yang memicu transformasi ini. Oke, pintu ke ekosistem macOS. Ketika kita sedang berbicara tentang macOS, kita sedang membahas lebih dari sekedar sebuah sistem operasi. Ini adalah fondasi awal yang menghidupkan pengalaman Apple di dalam dan di luar perangkat keras mereka. Inilah titik awal bagi kreativitas, stabilitas, dan keamanan ekosistem mereka. Apakah teman-teman pernah bertanya mengapa pengguna Apple begitu bersemangat tentang macOS? Nah, kita akan menyingkap filosofi dan pengertian di balik sistem operasi ini yang membedakannya dari yang lain. macOS mencerminkan filosofi Apple tentang kesederhanaan, stabilitas, kreativitas, dan keamanan. macOS adalah sistem operasi khusus untuk komputer Macintosh buatan Apple. Dengan antarmuka yang intuitif, integrasi yang kuat dengan ekosistem Apple, dan fokus pada privasi pengguna. macOS dirancang untuk memberikan pengalaman yang andal, konsisten, dan inovatif bagi para penggunanya. Di kiri saya ini adalah logo dari sistem operasi macOS. Jejak waktu perjalanan macOS dari kelahiran macOS pada tahun 1984 hingga evolusi menjadi macOS ini, setiap langkah membawa inovasi baru. Mari kita telaah perjalanan yang membawa kita dari konsep yang sederhana hingga sistem operasi ini mengubah cara kita bekerja dan bermain. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah memikirkan bagaimana sih antarmuka pengguna berkembang dalam macOS selama bertahun-tahun? Nah, kita akan menjelajahi titik-titik penting dalam sejarah yang membentuk macOS saat ini. macOS dimulai dengan Macintosh sistem software pada 1984. Memperkenalkan antarmuka grafis pada komputer, evolusi berlanjut melalui macOS klasik hingga ke macOS X pada tahun 2001, membawa antarmuka Aqua yang modern dan integrasi Unix yang meningkatkan stabilitas. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah komputer Macintosh buatan Apple, dan ini adalah tampilan macOS klasik yang berevolusi menjadi macOS X. Oke, kita lanjut. Keunggulan yang membuat beda. Nah, mari kita lihat sejauh mana sih keunggulan dalam hal stabilitas dan keamanan yang ditawarkan oleh macOS. Stabilitas. 1. Jarang terjadi crash atau kegagalan sistem. 2. Manajemen memori yang efisien. Dan 3. Perlindungan terhadap kebocoran memori dan masalah sistem. Lalu keunggulan yang dalam hal keamanan yaitu adalah gatekeeper. Kedua, perlindungan terhadap ancaman malware. Dan terakhir, privasi pengguna yang diutamakan. Oke, kita lanjut. Keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, tidak ada sistem operasi yang sempurna. Mari kita jelajahi kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih macOS sebagai sistem operasi utama teman-teman. Yaitu keterbatasan pilihan perangkat. Pilihan perangkat Mac mungkin terbatas dibandingkan dengan variasi yang lebih luas dari PC dengan Windows.
Kedua adalah biaya yang lebih tinggi. Perangkat Mac seringkali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan PC dengan spesifikasi yang sama di luar ekosistem Apple. Terakhir ada keterbatasan dalam gaming. Kompatibilitas game pada macOS mungkin kurang luas karena sebagian besar game dikembangkan untuk sistem operasi Windows. Oke, kita lanjut. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan pemilihan sistem operasi dengan kebutuhan serta memberikan pandangan menyeluruh tentang aspek positif dan batasan yang perlu dipertimbangkan sebelum mengadopsi macOS. Dari poin-poin yang telah kita lihat, kita dapat merangkum pentingnya mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, dan relevansi macOS dengan kebutuhan pribadi untuk memilih sistem operasi. Terima kasih telah menemani perjalanan kita tentang presentasi. Semoga presentasi ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat sebelum memilih sistem operasi untuk komputer Anda.